Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Renungan. Tuhan memurnikan untuk kematangan iman. Jemaat yang terkasih, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bisa menggunakan cobaan dalam hidupmu untuk mematangkan imanmu. Seperti emas dan perak dalam tungku api untuk dibakar, dipanaskan, menjadi murni 100% sebagai logam mulia. Demikian juga Tuhan memakai api penderitaan kehidupan untuk memurnikan imanmu. Yang kamu perlukan saat melalui masa-masa sulit dalam konteks dapur penderitaan seperti itu adalah tetap mempercayai Tuhan. Kamu mungkin tidak akan pernah dilemparkan ke dapur api secara nyata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi kamu akan mengalami dapur kesengsaraan berkali-kali sepanjang hidupmu sebagai pengikut Kristus. Tuhan berjanji untuk memurnikan kamu menjadi api penderitaan tersebut. Tuhan berkata, "Bukankah firman-Ku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu." Yeremia 23 ayat 29. Orang yang sudah mengalami pemurnian dari Tuhan, ini hidupnya pasti tidak akan sama lagi. Banyak orang Kristen memberontak saat masuk dalam proses ini karena mereka tidak tahan sakit, menderita. Pembentukan karakter melalui api, pemurnian, dan dapur kesengsaraan ini memerlukan kerendahan hati dan penundukan diri. Dan hampir semua tokoh besar di Alkitab dan juga para hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa pasti pernah merasakan dan melewati proses yang menyakitkan ini, yaitu dimurnikan oleh api Roh Kudus, di mana hasilnya menjadi indah pada waktunya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini semua orang percaya bersukacita dalam perayaan Natal, memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat Natal inilah kita dimurnikan untuk benar-benar menjadi murid Kristus yang setia dan berbuah imannya dalam perjalanan panjang hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dan kami puji dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena pada hari ini Engkau telah menyatakan bahwa dalam proses panjang perjalanan hidup kami, kadangkala kami harus menderita karena pikul salib sebagai pengikut Kristus. Dan ini Tuhan buktikan ketika Engkau lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lampau. Tujuan kelahiran-Mu hanya satu, untuk menyelamatkan kami semua dalam proses Via Dolorosa, memikul salib, menanggung beban, dan menebus dosa-dosa kami semua. Terima kasih Tuhan. Kiranya event perayaan Natal dan ibadah yang akan kami laksanakan di hari-hari yang akan datang benar-benar sebuah proses pemurnian sebagai murid Kristus yang sejati, yang setia, dan hidup benar-benar mengikut Tuhan. Kami berdoa supaya semua ibadah Natal di negara, bangsa, dan gereja ini berlangsung dengan aman, damai, sejahtera yang daripada Tuhan. Kiranya kami semua bersuka cita menyambut kelahiran-Mu sebagai Juru Selamat Agung di tengah bumi dunia ini dan hidup kami semua. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Natal untuk kita semua.